Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kali ini bersama saya Reni Rosmawati SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Indo Barat, Kabupaten Bangka. Dengan fasilitator Ibu Asina SPD Kau. Dan pengajar praktik Bapak Muhammad Salahuddin Jauhari SPD. Pada kesempatan ini berkaitan dengan koneksi antar materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana saya akan membuat rangkuman dan kesimpulan dalam pembelajaran tersebut. Dalam kutipan, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan tersebut, dapat disampaikan bahwa sementara penting mengajarkan anak-anak keterampilan praktis seperti menghitung, namun lebih penting lagi adalah memberi mereka pemahaman tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dalam konteks proses pembelajaran yang sedang kita pelajari, kutipan ini mengingatkan bahwa kita tidak hanya sebatas tentang pengetahuan teknis atau keterampilan saja, tetapi juga tentang mengajarkan nilai-nilai etika dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Dalam kutipan tersebut menekankan bahwa dalam proses pembelajaran kita harus menjaga keseimbangan antara keterampilan praktis dan pemahaman nilai-nilai yang mendalam. Kaitan kutipan ini dengan modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan menurut saya adalah sebagai seorang guru seringkali kita menghadapi sebuah dilema etika terkait proses pembelajaran yang kita laksanakan. Dua kepentingan saling berbenturan. Kita dihadapkan pada situasi untuk menyelesaikan satu materi sesuai dengan tuntunan kurikulum. Namun, kondisi lain menyadarkan kita bahwa memampukan murid sesuai dengan ketercapaiannya masing-masing dengan mengutamakan pembentukan karakter murid, nilai, dan prinsip yang kita anut juga amat penting. Mengajarkan mereka tentang proses untuk memahami materi secara holistik tentunya jauh lebih penting daripada hanya terpaku pada tuntunan materi dalam kurikulum saja. Dalam pengambilan keputusan, kita harusnya memahami bahwa keputusan yang terbaik adalah keputusan yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan serta keberpihakan pada murid, sehingga mendorong upaya untuk mewujudkan budaya positif yang berdampak baik pada lingkungan pembelajaran kita. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, hendaknya kita mampu menyelenggarakan pembelajaran dengan mengutamakan kebutuhan murid, sehingga akan terselenggara pembelajaran yang berpihak dan ikut menyertakan murid dalam proses pengambilan keputusan. Pada kutipan, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Jika kutipan itu kita hubungkan dengan proses pembelajaran yang telah saya alami dalam modul 3.1, kutipan tersebut bermakna bahwa melalui pendidikan kita diajarkan untuk memiliki kesepakatan dalam tindakan dan berperilaku, dengan memahami tentang etika dalam berperilaku berupa nilai, norma, dan moral yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Pemahaman tentang etika akan menjadi salah satu landasan kita dalam proses pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang menjadi fokus dalam pembelajaran modul ini. Pertanyaan 1. Bagaimana kaitannya filosofi Ki Hajar Dewantara dengan tata Pitaloka dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan tata Pitaloka-nya memiliki kaitan yang sangat erat dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan berpedoman pada filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang memuat beberapa pokok pemikiran. Mulai dari Ki Ngarso Sungkolodo, di mana seorang pemimpin akan menjadi teladan. Pemimpin dengan memberikan contoh-contoh kebajikan yang patut ditiru atau dicontoh oleh orang lain. Ing Madya Mangunkarso, di mana seorang pemimpin harus dapat memberdayakan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, dan cara-cara lainnya untuk memperbaiki kualitas diri mereka. Dan Tuturi Handayani, di mana seorang pemimpin hendaknya mampu mempengaruhi, memelihara, dan mempropagasi kebajikan serta kualitas positif agar orang lain
Beberapa nilai guru penggerak yang telah saya pelajari memiliki keterkaitan dengan prinsip pengambilan keputusan, antara lain: 1. Mandiri, di mana secara pribadi harus memampukan diri sendiri untuk mengambil tanggung jawab melaksanakan keputusan yang telah diambil. 2. Reflektif, di mana kita harus senantiasa memaknai pengalaman dan berbagai situasi yang terjadi di sekeliling, baik yang dialami oleh diri sendiri maupun yang dialami oleh orang lain secara positif, apresiatif, terutama saat menentukan keputusan yang akan diambil. 3. Kolaboratif, di mana kita menyadari dan memahami pentingnya saling ketergantungan positif antara berbagai pihak yang berkepentingan di sekolah dalam hal pengambilan keputusan. Dan keempat, berpihak pada murid, di mana kita menyadari dengan sepenuh hati jika dalam pengambilan keputusan hendaklah benar-benar menunjukkan keberpihakan pada murid dengan berbagai kodrat yang mereka miliki. Selain itu juga, nilai-nilai kebajikan universal pun hendaknya dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Sebuah keputusan yang telah diambil harus dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin. Melalui sikap tanggung jawab inilah akan muncul dalam diri kita kemampuan sebuah keputusan yang kita ambil akan mencerminkan bagaimana fungsi diri kita. Berdasarkan 3 prinsip pengambilan keputusan, guru mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan. Setiap nilai kebajikan tentunya harus kita utamakan dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait tentang keadilan dan tanggung jawab. Keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai porsinya, sedangkan tanggung jawab merupakan wujud berani menghadapi segala resiko atas keputusan yang sudah kita ambil. Nilai-nilai ini harus ditanamkan sejak dini dan dibudayakan dalam lingkungan sekolah, agar nantinya murid-murid kita akan menjadi orang yang bijak dalam proses pengambilan keputusan, serta mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang telah diambil tersebut. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan coaching yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah kita bahas pada sebelumnya. Materi pengambilan keputusan yang dipelajari dalam modul ini sangat berkaitan erat dengan kegiatan coaching yang telah dilakukan pada modul terdahulu. Salah satu tujuan kegiatan coaching adalah untuk mengeksplorasi kemampuan dan kinerja coaching. Jika dikaitkan dengan modul ini, artinya akan terjadi eksplorasi kemampuan coaching dalam pengambilan keputusan yang bijak. Dengan proses coaching, seorang coach diharapkan mampu untuk menuntun coachnya dalam mengeksplorasi berbagai pilihan keputusan yang berpihak pada murid, sehingga nantinya dapat mengambil keputusan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui proses coaching yang terjadi, pengambilan keputusan akan diarahkan pada hal-hal positif, yang artinya keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan-keputusan yang berpihak pada murid dengan segala resiko dan tanggung jawabnya. Melalui kegiatan coaching diharapkan akan terjadi pengambilan keputusan akan lebih efektif. Keputusan yang diambil berdasarkan potensi yang dimiliki seseorang, sehingga keputusan yang diambil pun akan sangat dapat dipertanggungjawabkan dan akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya tentu akan memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan, khususnya terkait masalah dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran diri yang baik pasti menunjukkan integritas dan kejujuran dalam pengambilan keputusan. Selain itu, guru tersebut akan memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan serta aspirasi yang telah direncanakan sebelumnya. Tak hanya itu, guru tersebut akan memiliki kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk dari mereka yang berasal dari latar belakang
budaya dan konteks yang berbeda-beda. Hal ini akan melahirkan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun atas dasar kepedulian. Akan timbul kapasitas dalam konsekuensi dari berbagai macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan sosial, kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pada akhirnya, keputusan yang diambil dengan kondisi sosial emosional yang terbangun dengan baik tentunya akan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Terkait pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Nilai-nilai yang dianut seorang pendidik tentunya akan berpengaruh pada pengambilan keputusan pada kasus yang dihadapinya. Nilai kebenaran, keadilan, kebebasan, empati, toleransi, dan tanggung jawab akan penghargaan tentang hidup tentunya akan memberikan pengaruh pada seorang pendidik pada saat mengambil sebuah keputusan. Pengambilan suatu keputusan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan yang dianut seseorang dihadapkan konsekuensinya akan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan yang diambil akan sesuai dengan prinsip berpusat pada murid serta mendorongnya terwujudnya iklim pendidikan yang kondusif. Di sekolah, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola dan menyadari aspek emosional dirinya sendiri agar mampu bijak dalam mengambil keputusan dan mengambil keputusan. Seorang guru yang memiliki kesadaran diri yang baik dapat menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan yang berkaitan dengan dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran penuh juga akan cenderung lebih perhatian dan peduli pada nilai-nilai kebajikan yang akan mempengaruhi kebutuhannya dalam untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat oleh seorang pemimpin tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantara dan pola pikir inquiry apresiatif, diharapkan seorang guru mampu menjalankan peran-perannya menjadi pemimpin pembelajaran. Hal ini penting agar menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran mulai dari kurikulum, baik itu ekstra ataupun kokurikuler, proses pembelajaran yang berpihak pada murid, refleksi dan asesmen yang autentik dan efektif, pengembangan guru, dan lain sebagainya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran tentunya berperan besar untuk membuat lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, namun tetap mendukung tumbuhnya iklim yang menantang dan relevan bagi murid. Guru diharapkan mampu untuk berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada kepentingan tumbuh kembangnya murid, yang mampu berkembang sesuai dengan programnya masing-masing. Selanjutnya nomor 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Terkait pengambilan keputusan, tentunya saya merasa banyak sekali tantangan-tantangan yang harus saya hadapi di lingkungan, terutama terkait kasus dilema etika ini. Tantangan-tantangan ini tentunya akan berkaitan dengan pola pikir kita bagaimana memandang satu kasus dilema etika yang sedang kita hadapi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang muncul dari setiap kasus yang terjadi. Hal ini tentunya akan membutuhkan berbagai pertimbangan dari seorang pemimpin untuk membuat keputusan. Pro dan kontra tentunya akan muncul dalam setiap keputusan yang diambil. Seharusnya semua ekosistem yang ada di sekolah mampu berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama sehingga keputusan yang diambil pun tentu akan lebih berdaya guna untuk semua pihak yang berkepentingan. Tantangan-tantangan yang muncul di lingkungan saya ini tentunya akan berkaitan dengan perubahan paradigma setelah saya mempelajari modul tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin ini. Akhirnya saya mampu memahami
Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil tentunya akan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita jika memang kita menjadikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memahami konsep filosofis pemikiran Ki Hajar, kita akan mampu menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Sebagai seorang pendidik, kita harus menyadari jika keputusan yang diambil akan sangat berpengaruh terhadap desain dan rencana pembelajaran yang memerdekakan murid. Penting bagi seorang guru untuk membuat keputusan pembelajaran yang tepat untuk mengakomodir kebutuhan dan potensi murid. Hal ini akan dapat kita lakukan dengan memahami kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Dengan memahami tiga aspek tersebut, kita dapat memutuskan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid-murid kita. Salah satunya adalah melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik secara konten, proses, maupun produk. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan tentunya saja akan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seorang pemimpin pembelajaran seharusnya dapat membuat sebuah keputusan yang bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada. Dengan menganalisis data yang ada, serta mampu memahami konflik kepentingan yang muncul di antara nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai kebajikan yang ada, pengambilan keputusan yang bijaksana tentunya akan lebih mudah untuk dilakukan. Dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal yang disertai dengan rasa tanggung jawab, tentunya akan melahirkan suatu keputusan yang dapat berpihak pada murid. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar yang akan mempengaruhi masa depan mereka. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Berdasarkan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya, pembelajaran yang ada dalam modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ini menurut saya dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan haruslah mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal serta keberpihakan pada murid. Selanjutnya akan lahir tanggung jawab atas segala konsekuensi yang akan hadir setelah keputusan yang diambil. Sebagai seorang pemimpin, penting untuk berpedoman pada filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan tata trilokanya. Tidak hanya itu, seorang pemimpin juga menerapkan nilai dan peran yang dimilikinya termasuk dalam hal mengambil keputusan terkait desain proses pembelajaran yang akan dilaksanakan yang tentunya harus menunjukkan keberpihakan pada murid. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi serta pembelajaran sosial emosional serta memiliki keterampilan coaching yang baik dalam mengambil sebuah keputusan terkait kasus dilema. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Adakah hal yang menurut Anda di luar dugaan? Setelah mempelajari modul ini, saya memperoleh pemahaman tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan saat harus mempertimbangkan berbagai pilihan keputusan yang harus diambil. Saya juga memperoleh pemahaman untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika atau bukan moral. Sebuah kasus akan dikatakan sebagai dilema etika apabila terkait dengan benar lawan benar, artinya ada dua nilai kebajikan atau ada dua kebenaran yang sama-sama saling berbenturan. Sedangkan sebuah kasus dikatakan dilema moral apabila terkait dengan salah satu lawan benar.
Ada beberapa hal di luar dugaan terkait modul ini. Di antaranya yaitu apabila sebuah kasus sudah dipahami sebagai bentuk pelanggaran hukum, maka pengambilan keputusan yang harus diambil akan lebih mudah dibandingkan ketika harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan benturan dua kepentingan yang sama-sama penting atau sama-sama benar. Pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan dalam suasana hati baik, pikiran jernih, suasana nyaman dan tidak terburu-buru. Penting juga untuk melibatkan pihak lain sebagai pemberi pertimbangan atas keputusan yang akan kita ambil. Hal ini tentunya agar mampu mengambil keputusan terbaik dan dapat lebih dipertanggungjawabkan. 12. Sebelum mempelajari modul ini, maka Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema, bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, tentunya saya sudah pernah mengambil keputusan dalam situasi dilema etika, tetapi dalam kapasitas sebagai guru, bukan sebagai seorang pemimpin. Hal ini terkait dengan keputusan saya sebagai seorang guru mata pelajaran dan sekaligus sebagai wali kelas pada saat kenaikan kelas. Perbedaannya adalah saat itu saya belum mempelajari dan memahami 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Namun demikian, saya berusaha mengambil keputusan pada saat itu dengan mempertimbangkan aspek murid dengan segala kemampuan yang dimilikinya. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi paham bahwa dalam pengambilan keputusan kita sebagai seorang guru tidak serta-merta dapat menjadikan keputusan yang diambil itu sebagai satu keputusan pribadi. Kita harus memahami bahwa keputusan yang kita ambil adalah satu proses yang akan membuat kita mampu mengontrol murid secara penuh. Keputusan yang kita ambil haruslah berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, rasa tanggung jawab untuk melaksanakannya, serta keberpihakan pada murid. Keputusan yang diambil dapat dilakukan melalui langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut pendapat saya, sangat penting sekali mempelajari topik dalam modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seringkali kita berhadapan dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika, sehingga membutuhkan banyak pertimbangan sebelum mengambil sebuah keputusan. Dengan memahami modul ini, saya memahami bahwa terpentingnya adalah dalam pengambilan keputusan kita harus mampu menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan melakukan 9 langkah pengujian keputusan. Sehingga keputusan yang kita ambil tersebut tentunya merupakan satu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan keberpihakan kita kepada murid. Harapan dengan mempelajari modul ini, saya mampu mengambil keputusan secara bijaksana, mengambil keputusan yang terbaik di antara yang baik, dan mengambil keputusan yang terbenar di antara yang benar. Nilai kebajikan, keberpihakan pada murid, dan tanggung jawab atas konsekuensi sebuah keputusan menjadi unsur pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.